Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat santuy sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam segala aktivitasnya. Masih bersama Zans di sini, melanjutkan alur cerita film yang berjudul Fighter of the Destiny, Zhen Tianji. Sebelumnya diceritakan bahwa sekelompok orang terlihat menghancurkan dinding Akademi Kuajio, dan ternyata ia adalah... Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin, dan inilah ceritanya. Di awal cerita, terlihat Chang Sheng yang terkejut dikarenakan yang menghancurkan dinding akademi ternyata adalah Putri Bai Lu dan pengawalnya. Putri Bai yang juga terkejut mengatakan bahwa ia hanya membuat sebuah pintu agar ia dengan mudah bisa masuk ke Akademi Kuajio, dikarenakan kediaman Putri Bai tepat berada di belakang Akademi Kuajio. Chang Sheng yang terganggu akan ulah Putri Bai berniat mendatangi Tang. Di sana Chang Sheng mengatakan bahwa ia ingin menginap semalam di rumah Tang. Tang pun mengizinkannya. Di waktu yang sama, Tang juga menyampaikan bahwa jamuan elit akan segera dimulai, di mana sebelum ujian kerajaan, para peserta dari 6 akademi akan unjuk kebolehan di jamuan elit sebagai syarat untuk melanjutkan ke ujian kerajaan. Keesokan harinya, Chang Sheng menulis sebuah surat kepada Yurong yang menyatakan bahwa sekarang ia berada di kota Sendu dan membawa surat pertunangan. Yurong pun terlihat senang membaca surat dari Chang Sheng. Tak lama berselang, ayah Yurong datang menjenguknya. Yurong pun bertanya mengenai Chang Sheng. Ayahnya yang tak senang dengan Chang Sheng mengatakan bahwa Chang Sheng adalah pria yang kasar dari kelas rendahan dan tak cocok dengan Yurong. Di samping itu, Chang Sheng telah menerobos Akademi Kuajio, di mana hal itu bisa membuat Chang Sheng menjadi musuh dari Ratu Tianhai. Yurong pun terlihat kecewa mendengarnya dan berniat akan melindungi Chang Sheng sebagai balas budi karena telah menyelamatkannya sewaktu kecil. Yurong pun berniat mendatangi Chang Sheng di Akademi Kuajio, namun yang terlihat hanyalah Su Yuanpo. Yurong pun menjadi ragu akan Chang Sheng dan mengatakan perasaannya akan memudar sebelum menjadi kekejaman. Lebih baik tidak melihat satu sama lain. Su Yuan pun dibuat bingung. Chang Sheng yang datang setelah kepergian Yurong menyadari bahwa wanita yang dimaksud Su Yuan adalah Yurong. Xin pun berpindah di dalam hutan. Terlihat Qiu Sanju dihadang oleh 3 iblis pembunuh. Qiu Sanju yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata dengan mudah menyingkirkan ketiga iblis pembunuh itu. Yurong yang terlihat menghadap ratu dikejutkan dengan kedatangan Qiu Sanju yang mengatakan bahwa 7 iblis pembunuh sekarang hanya tersisa 4. 3 diantaranya telah ia bunuh. Sang ratu pun memuji keberanian Qiu Sanju dengan mengatakan bahwa ia adalah pahlawan muda kekaisaran Zhou. Di dalam kota Sendu, terlihat Yaer yang mencoba mengintimidasi Su Yuanpo dengan meminta Su Yuan untuk menjauhi Chang Sheng, namun ia tak mau menurutinya. Su Yuan pun dihajar oleh Yaer dan pengawalnya hingga tangannya patah. Tiba-tiba, Putri Bai Lu datang bersama Paman Kim. Yaer pun tampak terkejut melihat wanita yang ada di hadapannya seperti bukan orang biasa. Putri Bai Lu pun mengatakan bahwa ia adalah teman dari Su Yuanpo. Perlahan, Putri Bai mendekati Yaer dan mematahkan tangannya. Yaer yang marah membawa-bawa nama Ratu Tianhai dan betapa terkejutnya
Ternyata wanita yang ada di hadapannya adalah putri tunggal dari kerajaan binatang buas. 是妖族唯一的公，我才不信呢！ Bailu pun membawa Suyuan ke klinik untuk berobat. 带你去医馆。去医馆。 Namun, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh salah satu iblis pembunuh. Ya, Yesi Tanli, iblis pembunuh yang sebelumnya telah dikalahkan Changseng. Paman Kim yang khawatir berniat menghadapi Yesi. Namun kekuatan yang dimiliki Paman Kim tak sebanding dengan kekuatan Yesi, sehingga Paman Kim pun terluka. Putri Bailu yang mencoba melindungi Suyuan terluka karena serangan Yesi Tanli. Namun saat Yesi Tanli akan membunuh Putri Bailu, tiba-tiba Moyu datang dan menyerangnya dengan jarum hujan es miliknya. Yesi yang terluka kabur menggunakan jurus terakhir miliknya. Namun belum jauh ia berlari. Tanpa disengaja, ia bertemu dengan Yurong. Yurong yang juga mempunyai kekuatan luar biasa, dengan mudahnya mengalahkan Yesi. Yesi pun tewas dengan pedang Yurong. Di sisi lain, Moyu yang melihat Putri Bailu sekarat, berencana membawanya ke tabib kerajaan. Namun Putri Bai mengatakan ia ingin diobati oleh Changseng. Paman Kim yang menyadari Moyu kebingungan, menjelaskan bahwa ia adalah pemuda dari Akademi Kuajio yang menyembuhkan Putri Bailu sebelumnya. Terlihat, Changseng mencoba mengobati Putri Bailu. Changseng pun mengatakan Putri Bailu menderita luka yang sangat parah dan ia akan berusaha menyembuhkannya. Moyu yang terlihat meragukan Changseng terdiam setelah mendengar penjelasan Paman Kim. 轩辕兄，你放心，我一定会把洛洛治好的。 你不会是治不好就在这胡说八道吧？ 先生的医术我心中有数。 Akhirnya, Changseng pun tak memiliki pilihan lain. Melihat Putri Bailu yang terluka parah, ia pun menggunakan darahnya. Seketika Putri Bai kembali pulih. 先生，你真的太厉害了！ Di waktu yang sama, Changseng menerima Putri Bailu sebagai muridnya. Namun, dikarenakan murid Akademi Kuajio hanya satu, Putri Bai pun mengangkat Suyuan sebagai muridnya. Di sini Changseng mengatakan bahwa ia harus memenangkan turnamen kerajaan. 这是我师傅，他是你师祖啊！ 我一定要参加大朝试。 Shin pun berpindah. Di kerajaan, terlihat Moyu memberikan surat dari Putri Bailu kepada Ratu Tianhai. Di dalam suratnya, Putri Bailu mengatakan bahwa ia telah memiliki seorang guru dan akan aman bersamanya. Sang ratu pun terkejut dan bertanya kepada Moyu. Moyu pun menjelaskan bahwa yang menjadi guru Putri Bailu adalah seorang pemuda yang membuka kembali Akademi Kuajio. Dia bernama Cheng Changseng. 他认了何人为师傅？ 就是前些日子重开了国教学院那个少年。 陈长生。 Di malam harinya, Cheng Changseng mencoba mengikat bintangnya. Dan akhirnya, ia pun berhasil menemukan bintangnya. Sebuah bintang dengan kekuatan yang besar. 师傅，我终于成功隐姓入。 Sontak hal itu membuat heboh seluruh dunia, tak terkecuali Yurong yang telah menyadari hal itu. Di kerajaan binatang pun merasakan kelahiran kekuatan besar. Tetua akademi yang juga melihat itu berasumsi bahwa kelahiran kekuatan besar pertanda roda takdir akan kembali. Peperangan akan segera terjadi. Di kerajaan iblis, ketua perguruan jubah hitam menyadari seseorang yang berkekuatan besar telah hadir dan mengatakan dialah musuh utama dari kerajaan iblis. Nanke pun mendapat perintah untuk mencari dan menghabisi nyawa pemilik bintang tersebut. Tidak ketinggalan, Ratu Tianhai yang juga menyadari hal itu mengatakan yang mengikat bintang merah adalah orang yang hebat dan mempunyai pikiran yang damai. Sang ratu pun memerintahkan Moyu untuk mencari keberadaan pemilik bintang tersebut. 尽快找到此人，杀！ 谁点亮了命星？ 此人神识之强，意识。 命运之轮终于开始转动。 Moyu pun mencari jejak bintang tersebut hingga ia menyadari seseorang yang tengah terbang di atas kota sendu. Moyu pun menyerangnya hingga jatuh. Ternyata ia adalah Tang yang sedang mencoba sayap baru miliknya. 谁呀？给我出来！ Tang yang sedikit playboy
menyembunyikan rasa sakitnya dan bergaya di hadapan Moyu dan mulai menggoda Moyu. Moyu yang tegas memberi pelajaran kepada Tang, kemudian melanjutkan pencariannya. 哎，别走！ Hingga ia tiba di Akademi Kuo-Jiu. Tanpa diduga, ia melihat Tang yang hendak memasuki akademi. Setibanya di dalam, Tang bercerita kepada Chang Sheng bahwa seorang Terminator yang cantik jatuh cinta padanya, sehingga ia hampir saja kehilangan perjakanya. Untung dia dapat melarikan diri. Tanpa sadar, Moyu yang mendengar cerita Tang tampak tak terima. Moyu pun mendatangi Tang dan memarahinya. Saat Moyu akan mengajar Tang, tiba-tiba Putri Bailu datang menghentikannya. 莫言姐姐，我肤白貌美的那种，一眼就爱上了我。 信不信我让你飞上天下不来？ Putri Bailu pun menanyakan apa yang membuat Moyu datang ke Akademi Kuo-Jiu. Moyu menjawab bahwa ia sedang kekurangan tenaga dan Tang cocok menjadi pelayannya. Tang yang kesal menyadari bahwa wanita itu adalah orang kepercayaan Ratu Tianhai. 误会，来，请坐。 就是啊，莫言，宫里缺人，正好看他合适。 Keesokan harinya, Moyu berkunjung ke kediaman Yurong. Moyu pun menanyakan pertunangannya dengan Chang Sheng. Yurong pun mengiyakannya. Kemudian Moyu mengatakan Chang Sheng bukanlah pria yang cocok untuknya. Pasangan seorang Phoenix adalah naga, di mana yang dimaksud adalah Qiu Sanju. 那个人是不是叫陈长生？放眼天下，只有秋山君。无论他 Yurong pun mengatakan bahwa ia tengah memfokuskan diri untuk belajar ilmu Tao dan tak terpikir olehnya untuk menjalani hubungan dengan seseorang. 有容早已心如止水，不为俗孽所，还是有婚约的陈长生。 Yurong yang terlihat sedih mengirim surat kepada Chang Sheng. Di dalam suratnya, Yurong berkata, kenangan masa lalu yang indah adalah untuk masa lalu. Kau bebas berpendapat, namun biarkan takdir berbicara. 过去的美好， Chang Sheng yang membacanya terlihat sedih dan berkata, Yurong, jika kau baik-baik saja, maka aku akan tenang. 我便安心。 Demi menghilangkan kegalauannya, Chang Sheng membaca ratusan buku sekaligus. Tang yang datang mengunjunginya tampak terkejut dan meminta Chang Sheng mengajarinya. Namun kemampuan yang dimiliki Chang Sheng adalah warisan dari lahir, sehingga tidak bisa diajarkan. Chang Sheng pun mengatakan bahwa ia dapat dengan mudah mempelajari ribuan buku, namun sangat sulit untuk mengolah tenaga dalam. 一目千行，要不要这么夸张？修炼起来，比普通人难10倍。 Tang pun bertanya kenapa Chang Sheng belajar banyak buku. Chang Sheng pun menjawab bahwa ia sedang mencari cara untuk memperbaiki meridian klan binatang, di mana jika klan binatang terluka, maka akan sulit diobati meskipun tubuh mereka kuat. 方法可以解决洛洛他们的经脉问题，虽然他们很强壮，可是一旦受了伤， Adegan pun berpindah. Di tengah kota terlihat seorang pria yang bernama Xuan Youzi sedang membantai para pria. Diketahui, Xuan Youzi adalah pengikut Raja Iblis yang menyamar menjadi salah satu ilmuwan dari kerajaan binatang. 身为魔族，却背着首领，太多了。 Tak lama berselang, Yurong yang tiba di tempat kejadian, Yurong pun bermaksud mencari pelakunya. Terlihat, Yurong sedang mengikuti Xuan Youzi. Xuan Youzi yang menyadari itu, mengeluarkan formasi tipu dayanya, yang bisa membuat seseorang tersesat. Yurong yang kebingungan bertemu Chang Sheng yang sedang mencari tanaman obat. Chang Sheng yang terkejut menanyakan apa yang dilakukan Yurong di tengah hutan. Yurong pun mengatakan bahwa ia tengah mengikuti seseorang. Chang Sheng yang mengetahui itu mempersilahkan Yurong melanjutkan tujuannya. Mereka pun berpisah. 追一个人，那这个人对您，我们有缘再见。告辞。 Namun tak lama berselang, tiba-tiba Yurong kembali muncul. Chang Sheng yang terkejut bertanya mengapa Yurong kembali. Yurong mengatakan bahwa kompas miliknya tengah rusak, sehingga ia hanya berputar-putar. Yurong yang menyadari Chang Sheng memahami tanaman obat, memintanya mengajarinya ketika bertemu kembali. Chang Sheng pun menyetujuinya, dan mereka pun kembali berpisah. 那如果有缘再见的话，跟我说说。那我先告辞了。 Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Yurong melindungi Chang Sheng yang tengah kehujanan. Chang Sheng yang lagi-lagi terkejut berkata bahwa ini adalah takdir.
dan bertanya apakah Yurong bersedia mendengar cerita Changsheng mengenai tanaman obat. Yurong pun mengangguk setuju dengan senyumannya. 希尔九却发现又回到了原地位，已经离你很远了。 Changsheng pun menunjukkan beberapa tanaman obat dan memberikan kepada Yurong sebuah tanaman bernama cengkeh curah hujan, di mana bunganya disebut sebagai bunga bebas dari kekhawatiran. Dengan senang, Yurong menerimanya dan melihat banyaknya bunga yang bermekaran. Di saat mereka akan berpisah, Changsheng memperkenalkan namanya, Cheng Changsheng. 在下陈长生，国教学院学生。 Seketika Yurong dibuat terkejut. Ternyata ia telah salah melihat orang, di mana sebelumnya ia bertemu dengan Su Yuanpo yang dikiranya adalah Cheng Changsheng. Terlihat wajah Yurong yang menyimpan kegembiraan dalam keterkejutannya. 我们刚才采药的地方。 Yurong yang sebelumnya menulis surat kepada Changsheng tampak menyesal dan berkata mengapa Changsheng hadir di hadapannya saat ia telah menyuruhnya untuk melupakannya. 为何还要出现在我面前？既然你已经忘了我。 Di dalam akademi, terlihat putri bayi yang mengeluarkan seteguk darah saat melatih kekuatannya. Changsheng pun menyuruhnya untuk tidak berlatih sebelum Changsheng menemukan cara untuk memperbaiki meridian klan binatang. Putri bayi Lu yang berniat untuk mewujudkan harapan akademi Kuajio berjanji untuk tidak menggunakan kekuatannya lagi. 想要为学院争气，就别轻易弄伤自己。 一诺千金。 Changsheng pun terlihat sedang mempelajari titik meridian klan binatang yang dianggap mustahil. Namun bagi Changsheng, tak ada kata menyerah sebelum berusaha. 没有什么是不能改变的。就是，我信师傅，他不信呢。我也不信。 Changsheng pun mencoba membuat sebuah obat. Su Yuan yang mencobanya terlihat kepanasan, yang akhirnya pingsan. 那个， Berbekal informasi dari Paman Kim yang mengatakan terdapat seorang ilmuwan dari klan binatang yang mahir dalam meracik obat. Changsheng pun berniat mencarinya. Ilmuwan itu bernama Su Yuan Yuzi. 不管他是妖是魔，只要可以助我炼成丹药。玄幽子，此人是炼丹天 Di 子。 sisi lain, Yurong dan Moyo tengah mencari petunjuk pelaku pembunuhan di kota. Moyo mengatakan ciri-ciri kekuatan yang digunakan sangat mirip dengan kekuatan seorang yang bernama Su Yuan Yuzi. 这个人叫玄幽子，是妖族幽。 Yurong pun berniat mencarinya. Keesokan harinya, terlihat Yurong tengah berada di kediaman Su Yuan Yuzi. Yuan Yuzi yang mengetahui kehadiran Yurong berniat menjadikan darah Yurong sebagai bahan ramuan. 可是绝佳的炼丹凤凰血脉。 Tak lama berselang, Changsheng juga berada di sana. Mereka berdua pun memasuki rumah Su Yuan Yuzi. Namun, tiba-tiba Yurong menghilang dan seperti berada di dalam dunia tungku. Su Yuan Yuzi yang sedang mengintimidasi Yurong, tiba-tiba dikejutkan kemunculan Changsheng. Changsheng yang bertanya tentang teknik meramu pil, hanya mendapat tawa dari Su Yuan Yuzi. Dan seketika menghilang setelah mengatakan bahwa mereka berdua akan diramunya menjadi obat. 这位就是玄幽子前辈吧？ 炼丹术最好的方法，其实就是 Changsheng pun panik dengan kobaran api, namun dapat diatasi Yurong dengan mudah. 说不怕火焰燃烧。我怕呀。 Namun, saat mereka sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba Su Yuan Yuzi mengaktifkan formasi yang membuat tungku bergoyang dan part 3 pun berakhir. 再驱动阵法。 Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Like videonya jika menghibur kalian, sisipkan komen di bawah untuk film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.